Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 19 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai, hamzahnya yang a pada kata ahla. Jadi walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, sebetulnya di sini ada dua kata terpisah. Ya-nya dibaca panjang berapa? Sama saja seperti mad jaiz munfasil hakiki ya, 4 atau 5 harokat. Ya, jadi ini mad jaiz munfasil hukmi. Ya ahlal. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam qomariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qomariyah yaitu kaf. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar qomari. Ya ahlal kita. Ta dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Sebab taknya berbaris fathah panjang, maka huruf ta panjang 2 harokat. Al-kitabi qad. Lalu berikutnya ada hukum qalqalah sugro. Sebab huruf qalqalah ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Qad jaa. Ja hukumnya adalah mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah. Sedangkan hamzahnya adalah a. Satu kata yaitu kata jaa. Maka jim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Qad ja'akum kum. Berikutnya ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim atau ba, maka mim ini kita bunyikan dengan jelas. Qad ja'akum rasul. Ro-nya dibunyikan secara tafkhim. Sebab ro berbaris fathah, maka bunyinya tebal. Rasul. Su hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului dhammah, maka sin dipanjangkan 2 harokat. Rasuluna. Na dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya fathah, maka nun panjang 2 harokat. Rasuluna yubay. Ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, maka ini bunyinya cukup pakai nabar, agak dinaikkan intonasi suaranya. Yubayyinu lakum. Yubayyinu lakum. Jika terus ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim atau ba, maka mim dibunyikan dengan jelas. Lakum ala. La dihukumi mad tabi'i muqaddar. Karena lam barisnya fathah tegak, maka lam panjang 2 harokat. Ala fathratim. Ro dihukumi dengan tafkhim, ro tafkhim, karena barisnya fathah, maka ro dibunyikan dengan tebal. Fathratim. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena tanwin menghadapi huruf mim, maka tanwin lebur ke mim. Fathratim disertai bunyi dengung, tahan. Minar.
Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra, maka alif lam tidak dibaca atau biasa disebut dengan idgham syamsi, dimasukkan, diidghamkan. Minar rusulu, huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris dhammah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Minar rusuli Kemudian ada hukum ikhfa aqrab. Sebab nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengung. Ujung lidah kita siap-siap mau ke pangkal gigi seri, tapi baru mau ya belum nyentuh. Matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka qaf panjang 2 harokat. Taqulu, lu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka lam panjang 2 harokat. Taqulu ma matobi'i dhahiri, sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Maja. Kemudian ada mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata ja'ana, maka jim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Maja'ana, na mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka nun panjang 2 harokat. Maja'ana mim. Kemudian ada hukum iqlab karena nun sukun menghadapi ba, maka bunyi nun diganti mim, mim disertai dengung. Mim bashi, shi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka shin panjang 2 harokat. Basyiriu, ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasrah tanwin, maka dibacanya tipis. Mim basyiriu. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw, maka tanwin masuk ke waw disertai bunyi dengung. Basyiriu wala, la mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka lam panjang 2 harokat. Wala nadhir. Jika berhenti di dhir, hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya ra. Kalau berhenti dhalnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Nadhir. Dan apabila berhenti di sini, ra-nya dimatikan dan dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ya sukun. Jadi dibaca ra-nya tipis. Nadhir. Kalau diteruskan, maka tetap tipis karena ra-nya berharokat kasrah tanwin. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.